Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3B, kelompok 1, akan mempresentasikan manajemen proyek aplikasi yang telah kami buat gitu. Sebelumnya perkenalkan, saya Rana Prasetya dengan NIM akhir 34. Saya Mahardika Pratama dengan NIM akhir 44. Nah, dari proyek aplikasi yang kita buat tuh yaitu bernama Bubun Pos, sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mengelola transaksi penjualan dan inventaris toko elektronik. Nah, fitur-fitur dari Bubun Pos itu ada apa aja sih? Manajemen kategori produk, manajemen produk, pembuatan laporan keuangan, pencatatan transaksi, pencatatan struk, pencatatan pengeluaran, dan dashboard monitoring. Kemudian ada fitur yang fungsionalnya apa aja sih? Yaitu aplikasi harus memiliki waktu respon kurang dari 2 detik, aplikasi memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan, keamanan data itu harus terjaga, dan aplikasi harus kompatibel untuk Windows 11 atau 10. Kemudian ada ruang lingkup pengembangan. Jadi si aplikasi ini berbasis web ya. Desain antarmuka itu yang responsif dan diimplementasikan login. Kemudian ada tahapan pengembangan aplikasi dari manajemen proyek kita tuh menggunakan SDLC Agile. Di sini saya akan menjelaskan terkait backlog dari aplikasi proyek yang telah dilakukan ya. Nah, di sini tuh pertama ada timeline. Nah, timeline di sini tuh berisi ringkasan gitu untuk timeline yang dari proyek ini. Nah, di sini tuh karena kami menggunakan Agile, jadi kebagi menjadi beberapa sprint. Nah, di sini kami membagi proyek itu menjadi 5 sprint, di mana di sini misalkan sprint 1 dia tuh akan melakukan sprint planning dulu, kemudian ada pengerjaan dua fitur, kemudian di sisi terakhirnya tuh ada sprint review dan sprint retrospective. Nah, untuk rata-rata setiap sprintnya tuh dilakukan selama 2 minggu untuk satu sprintnya tuh. Misalkan di sini untuk sprint pertama tuh dilakukan pada minggu kedua Maret dan juga minggu ketiga Maret. Nah, dan sebagainya. Nah, intinya untuk setiap sprintnya itu 2 minggu. Nah, selanjutnya di sini tuh ada planning. Nah, planning di sini tuh berdasarkan timeline gitu yang udah dilakuin. Nah, kita tuh menyusun bobot untuk setiap sprintnya. Misalkan di sini sprint 1 20%. Itu untuk sprintnya. Nah, kita juga bagi-bagi. Misalkan untuk di week 1 tuh kita pengen mengerjakan satu fitur dulu dan satu fitur dulu. Nah, di sini tuh kita alokasiin misalkan 1% untuk membuat user story, functional requirement 1% dan sebagainya. Ini tuh untuk planning. Jadi seperti itu untuk planning. Nah, selanjutnya di sini ada tabulan detail. Nah, tabulan detail tuh berisi rekapan gitu berdasarkan planning yang udah dilakuin. Kita tuh direkap di sini progresnya apakah udah mencapai gitu prestasi. Nah, di sini tadi itu kan di planning udah di definisiin untuk bobot-bobot persentasenya. Misalkan di sini sprint planning 1%. Nah, kita tulis 1% di sini sprint planning, kemudian story 1% dan sebagainya sampai bawah. Nah, ini tuh kalau ditotalin gitu untuk di minggu pertama tuh dia tuh beri totalnya tuh 7%. Kemudian di sini juga untuk week 2-nya tuh totalnya itu menjadi 13%. Nah, kemudian ketika misalkan ini tuh awalnya tuh nol ya, ketika misalkan kita udah lakukan seperti ini, kita ubah ini menjadi 100%. Nah, sehingga nantinya tuh dari tabulan detail ini nantinya tuh akan direkap di sini di tabulan rekap. Nah, tabulan rekap tuh berisi rekapan dari tabulan detail tadi. Nah, misalkan sprint planningnya tuh 7%. Nah, di sini tuh ada sprint planning dan juga ada kumulatif planning. Nah, kumulatif itu berisi penjumlahan gitu. Misalkan dari week 1 itu 7%, dijumlahin sama week 2 17%, jadinya 20% untuk kumulatifnya. Nah, di sini juga ada progresnya, sprint progress. Misalkan sprint progressnya tuh untuk week 1 tuh berhasil mencapai 77%. Dan juga kumulatifnya 7% dan week 3 juga 13%. Nah, ini tuh berlanjut sampai ke sprint 5. Nah, berdasarkan tabulan rekap ini, maka kita bisa membuat S-Cube. S-Cube itu berupa grafik ya untuk menunjukkan progres saat ini, planning dan juga progres. Nah, bisa kita lihat ya di sini untuk progresnya sesuai gitu untuk dari sprint 1 sampai sprint 4. Tapi di sini tuh belum selesai untuk sprint 5-nya. Jadi untuk yang kuningnya, yang kanan progresnya itu lebih rendah dari planning. Nah, itu tuh untuk S-Group. Nah, selanjutnya tuh di sini tuh ada output deliverable. Nah,
Output deliverable sendiri itu berisi deliverable dari project yang telah kita lakukan. Misalkan di sini membuat user stories. Nah, di sini tuh kami menyertakan dokumen dari user stories-nya. Kemudian di sini ada functional requirement, kemudian ada rancangan database-nya, ada di sini ada link GitHub juga dan sebagainya. Nah, kalau sudah selesai kita tulis progress-nya 100 dan statusnya kita ubah jadi done. Nah, ini tuh sampai sprint 5. Nah, dikarenakan sprint 5-nya belum terlaksana, jadinya masih kosong. Nah, kemudian di sini juga ada jadwal rapat. Nah, kami jadi untuk sprint planning, sprint review, sprint seperti itu dilakukan secara online. Nah, kami catat di sini untuk rapatnya. Nah, mungkin itu untuk penjelasan dari spreadsheet. Oke, selanjutnya kita ke Taiga ya. Nah, kita masuk aja ke project Taiga Bubun Pos. Nah, di Bubun Pos itu tuh kita kan menggunakan metode Scrum ya sebelumnya. Kita bisa dicek aja si ini backlognya. Nah, kenapa di sini cuma ada sprint 5? Karena sprint 1 dan sprint 4 tuh sudah selesai gitu. Kita cek aja. Nah, di backlog sini ada si poinnya ya berdasarkan sprint. Nah, backlognya itu udah nggak ada user story yang diupload lagi gitu. Karena kan si functional requirement-nya tuh ada pada sprint 1 sampai sprint 3. Nah, ini sprint 5 yang belum dilaksanakan seperti dengan planning sebelumnya. Kemudian kita lihat aja si ini close sprintnya, sprint yang udah ditutupnya. Tuh. Sini akan terlihat ada sprint 1 sampai sprint 4. Kita lihat aja ke sprint 1 sebagai contoh mungkin. Nah, sebagai admin ingin menambahkan bla 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 itu user story-nya. Nah, dari user story itu kan ada poin-poinnya itu membuat user stories, terus membuat fungsional hingga ke merancang si API backend-nya gitu. Nah, itu udah pada statusnya sudah di close gitu. Nah, untuk status yang belum di close tuh pada sprint 5. Tuh ini. Sprint 5 kan pada tahapan deployment itu ada sprint planning, review, retrospective, terus deployment, monitoring evaluasi, dokumentasi dan lain-lain gitu. Tidak termasuk ke user story inti gitu. Jadi masuk ke storyless task gitu. Oke, baik. Selanjutnya tuh ada risk register dari proyek yang kita alami gitu selama menjalankan project. Nah, risk register itu terdapat 24 resiko gitu ya selama melakukan proyek ini, mulai dari kategori bisnis hingga ke environment. Nah, terjun ada terus atau opportunity culture itu ke sisi negatifnya, sementara opportunity itu lebih ke sisi positifnya gitu. Nah, seperti contoh ada risk name keterlibatan stakeholder dengan kategori komunikasi gitu ya. Keterlibatan stakeholder rendah. Nah, deskripsi si resikonya tuh kurangnya partisipasi stakeholder menyebabkan backlognya tuh tidak sesuai dengan kebutuhannya gitu. Terus ada si risk related to activity itu berimpact ke aktivitas apa aja sih? Kayak sprint review, backlog refinement gitu. Terus ada probabilitas terjadinya tuh berapa sih dari 1 hingga 5 gitu. Terus impact-nya tuh ke berapa. Nah, severity-nya itu menggunakan rumus probabilitas dikali impact-nya gitu. Dan ini tuh si waktu si impact-nya tuh berschedule gitu. Berapa hari gitu. Kemudian ada responsnya tuh bakal gimana gitu. Apakah dimitigasi, gimana strateginya juga. Terus menjalin strateginya gimana gitu. Kayak menjalin penelitian rutin, komunikasi proaktif gitu. Sama si stakeholdernya. Nah, si resikonya tuh ke siapa sih? Ke Scrum Master gitu. Nah, ada statusnya juga gitu, aktif atau inaktif di monitoringnya. Sebenarnya ada risk quality register juga ya. Itu ada product ID, title. Ini menjelaskan tentang kualitas si apa sih pengerjaan proyek yang kita buat gitu. Mulai dari si functional requirement 1 hingga functional requirement 7 gitu. Oke, mungkin kita simpulkan aja dari risiko yang sering dialami dari proyek itu seperti visi produk yang tidak terlalu jelas, keterlibatan stakeholder yang rendah yang tadi ya, kemudian feedback user yang tidak tepat waktu, integritas fitur bermasalah, desain UI tidak sesuai dengan ekspektasi si stakeholder, kurangnya dokumentasi teknis, gitu.
dan overload tim dev. Oke, selanjutnya di sini saya akan mendemokan gitu aplikasi yang telah kami develop di proyek ini. Nah, di sini ada fitur login, kita coba login. Nah, kemudian di sini tuh kita tampil dashboard. Nah, di sini tuh dashboard. Nah, dashboard di sini tuh berisi statistik-statistik untuk membantu ringkasan untuk toko buku elektroniknya. Di sini misalkan ada total produk, total order, total pendapatan, total pengeluaran, dan juga total profit. Nah, kemudian di sini juga ada grafik pendapatan dan juga grafik pengeluaran. Nah, ini diambil 1 bulan terakhir. Nah, kemudian di sini juga ada produk stok rendah, kemudian ada produk terfavorit juga. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa CRUD ya. Bahkan di sini ada kategori. Nah, kita coba langsung demokan untuk CRUD-nya. Misalkan kita tambah kategori misalkan kulkas. Nah, ini CRUD-nya berhasil. Nah, kita coba edit jadi pintu. Kemudian kita juga coba hapus. Di sini juga fitur search-nya udah jalan, misalkan solder. Nah, selain CRUD kategori, di sini juga ada CRUD produk ya. Nah, selain CRUD produk juga ada transaksi. Nah, untuk transaksi itu misalkan kita bisa tambahkan. Nah, selain itu kita bisa lakukan print juga di sini tuh. Jika bisa kita cetak struknya. Nah, selain itu ada fitur pengeluaran juga yang berisi pengeluaran-pengeluaran dari tokonya. Nah, selain di sini juga ada fitur laporan penjual, laporan keuangan. Kita coba untuk tahun 2025. Kita coba lihat ada seperti ini. Nah, kemudian kita coba ke laporan penjualan. Nah, ini bisa kita generate. Nah, kemudian ini juga kita bisa unduh PDF-nya. Nah, ini berisi untuk laporan penjualannya. Nah, mungkin seperti itu ya untuk demonya, untuk aplikasi kami. Oke, di sini terakhir saya akan menjelaskan itu luaran proyek yang telah kami lakukan. Nah, yang pertama itu ada dokumen perencanaan proyek ya, yang tadi spreadsheet yang udah dijelasin. Kemudian ada manajemen proyek, aplikasi sesuai dengan perencanaan. Nah, ini sudah diimplementasiin lewat Taiga. Nah, kemudian di sini ada dokumen perencanaan dan pengembangan aplikasi juga. Ini tuh berisi dokumen kayak user stories, kemudian fungsional dan non fungsional. Nah, kemudian yang terakhir ada aplikasi Bubun Pos yang tadi udah didemokan. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.